Ya, ini memang anggapan masyarakat Pak Kadis kan bermacam-macam. Dengan adanya Gage, ASN DKI tidak diarahkan untuk naik kendaraan umum karena bisa naik mobil dinas. Kalau masyarakat harus naik kendaraan umum, ini bagaimana? Jadi pengecualian dalam pengaturan ganjil genap ini inline dengan regulasi di atasnya. Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan itu sudah mengatur begitu ada pembatasan lalu lintas maka jenis pengecualian terhadap kendaraan tertentu itu diperbolehkan. Contohnya presiden, wakil presiden itu diperbolehkan. Kemudian pimpinan lembaga tinggi negara. Begitu juga terkait dengan kendaraan dinas operasional, TNI, Polri dan pemerintah. Juga dari konsulat jenderal. Ini keseluruhannya dan juga ada yang namanya prioritasnya adalah pemadam kebakaran, ambulans. Ini menjadi prioritas untuk dibebaskan pada saat pembatasan lalu lintas. Demikian pula halnya dengan angkutan umum. Angkutan umum tentu yang kategorinya adalah plat kuning. Demikian. Oke, mungkin saya ke Bang Gilbert. Bang Gilbert mungkin kalau yang punya uang atau mungkin Bang Gilbert mobilnya berapa? Nggak masalah ya dengan ganjil genap. Hari ini pakai yang ganjil, besok pakai yang genap. Nah masyarakat yang nggak punya mobil banyak ataupun mungkin dia terpaksa beli motor ini. Makin banyak motor bagaimana? Memang ini menjadi sebuah simalakama karena kita berharap orang mengurangi beli mobil. Tetapi kemudian dengan ganjil genap orang juga menjadi beli mobil buat yang mampu. Kalau saya sendiri mobil saya 1,5 Mbak, jadi nggak ada 2. Oh gitu. Nah kalau dikatakan kebijakan ini akan kemudian memperbaiki kemacetan, saya kira tidak lah. Saya kira ini akan disiasati oleh masyarakat. Karena pilihannya kan sebenarnya transportasi publik. Tetapi apakah transportasi publik kita kemudian sudah berjalan dengan baik? Saya mencoba menantang gubernur, kalau mau ya suruh semua ASN DKI naik transportasi publik. Itu akan mengurangi beban di Jakarta. Apakah itu kemudian mampu dijalankan? Ya enggak juga. Waktu kemarin dibikin jalur sepeda sebagai jalur yang kemudian katanya transit oriented development, ya suruh semua ASN DKI naik sepeda ke kampus. Nggak berani juga. Artinya ini kebijakan yang semua tidak terukur kalau menurut saya. Sebaiknya kemudian kita lakukan kebijakan yang terukur. Yang pertama harus diperbaiki itu adalah jalur transportasi yang steril, frekuensi ditambah, armada ditambah, jalurnya diperluas, bukan kemudian mengambil lagi jalur mobil seperti yang di Cikini, kemudian di tempat lain yang kemudian ada jalur yang nggak kepake. Ya semua ini menjadi tidak efektif sebenarnya. Nah, harusnya kajiannya ada dulu, baru kemudian dikerjakan. Ini sepertinya perencanaan tiba masa, tiba akal, tiba masa, tiba akal. Sehingga menjadi tidak baik dampaknya warga DKI yang dipajakin, diambil duitnya untuk APBD, itu bikin susah juga. Ini kan sebenarnya kalau zaman dahulu, ini penguasa lalim ini. Baik, Pak Kadis nanti ditanggapi, tapi sebelumnya pemirsa saya akan ke rekan kami Agita Malika yang sudah siap mengabarkan untuk bertanya-tanya kepada masyarakat. Karena suara masyarakat ini penting untuk menjadi amunisi saya untuk seluruh narasumber saya. Agita. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa memang ada wacana untuk perluasan titik ganjil genap yang sebelumnya 13 titik kini menjadi 25 titik. Alasannya memang disebutkan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahwa terjadi lonjakan volume kendaraan di DKI Jakarta. Tapi tak bagaimana tanggapan masyarakat? Kita langsung tanyakan. Halo, selamat malam Bapak dan juga Mas. Ini pertama ke Mas dulu. Dengan Mas siapa? Rian. Mas Rian mau nanya nih, Mas udah tahu belum sebelumnya ada wacana perluasan titik ganjil genap dari 13 ke 25 titik, Mas? Tahu sih, sudah ditambah dari Dishub DKI ya. Kalau Mas sendiri setuju nggak nih? Kalau saya sih setuju. Mas setuju, kenapa Mas? Karena kan volume kendaraan makin tinggi, sekarang kan udah terasa banget tuh macet di Jakarta. Apalagi dari 13 titik sebelumnya tuh masih banyak yang belum terrealisasi ganjil genapnya. Jadinya kan volume terus tinggi, kemudian belum lagi dihitung urbanisasinya lagi gitu. Tapi Mas sendiri sebagai masyarakat terdampak nggak sih Mas dengan ganjil genap kan diperluas nih Mas? Ganjil genap terdampak sih sebenarnya. Ini berarti nggak keberatan gitu ya? Nggak keberatan. Berarti setuju ya Mas Setuju. ya? Mas Rian, makasih atas tanggapannya. Kita coba tanyakan satu lagi. Halo Bapak, selamat malam, dengan Bapak siapa? Ya, dengan Cahyo. Pak Cahyo mau tanya, sudah tahu Pak ada wacana perluasan titik ganjil genap dari 13 hingga 25 titik Pak rencananya? Kalau itu sih sudah dengar memang saya. Setuju atau enggak Pak? Kalau saya nggak setuju. Oh gitu. Artinya begini, penambahannya yang tidak setuju. Tapi untuk yang sudah berlaku, ya silakan aja. Tapi untuk penambahan itu akan mempersulit pekerjaan kita. Apalagi kita orang lapangan yang harus online dan sebagainya. Jadi
ya cukup terganggu karena semua jalur kalau tertutup kita sulit juga. Kalau mungkin ya sebaiknya mungkin alternatifnya selain ganjil genap mungkin ada alternatif lain yang bisa dipikirkan mungkin atau bikin searah tapi tidak ganjil genap kan salah satu solusi juga. Artinya Bapak cukup terdampak dan sepertinya ini bukan menjadi solusi yang baik begitu ya Pak untuk mengurai kemacetan ya Pak? Iya, sangat terdampak karena ya kita orang lapangan, orang jalanan ya. Jadi memang terganggu sekali dengan kegiatan atau aturan penambahan ganjil genap itu. Karena semakin pelosok yang tadinya kita bisa lalui untuk mencari rezeki kita, akhirnya kita jadi nggak bisa melewatinya. Bapak pekerjaannya sebagai apa Pak? Saya supir online Mbak. Oh jadi cukup terdampak ya Pak ya? Sangat terdampak. Oke baik. Pak terima kasih atas tanggapannya dan juga opininya. Itu dia pemirsa, Caca dan juga pemirsa adalah dua tanggapan dari masyarakat. Ada yang setuju, ada yang juga tidak setuju. Sementara demikian, Caca kami kembalikan ke studio. Iya, Gita terima kasih, itu dia anggapan dari masyarakat. Mungkin saya ke Bang Zastigor ya, bahwa mungkin kita kesampingkan tadi apa yang dikatakan memang kebetulan adalah supir online. Tapi banyak pekerjaan juga dari masyarakat yang tidak bisa selesai dengan beralih ke angkutan umum. Misalnya dia harus antar barang dengan muatan yang cukup besar. Nah dia mau jalan tapi kepentok dengan sudah banyak sekali akses yang ganjil genap. Ini bagaimana? Kalau angkutan logistik resmi itu kan plat kuning. Kalau kendaraan pribadi harus antar barang. Ya ini masalah Ya. taat aturan apa enggak gitu kan ya. Kalau angkutan logistik, angkutan umum ya harus plat kuning gitu loh. Kalau kendaraan pribadi box sekalipun ya jangan buat angkutan barang gitu loh. Ya. Jadi nggak bisa juga. Ini kan tadi aturannya sudah ada nih gitu loh, sudah diatur. Ini nggak bisa diinikan. Jadi supaya tujuannya tercapai. Apa? Untuk kesejahteraan warga. Ya, kalau nggak ditegakkan dengan benar, ya nggak ada perubahan perilaku. Makanya saya bilang, ini kalau cuma ganjil genap, saya setuju banget ganjil genap, tapi harus disertai dengan yang lain gitu loh. Ya, nanti kalau ganjil genap, orang jadi tadi angka penambahnya tinggi ya Pak beli mobil. Oh jangan-jangan nih supaya orang beli mobil lagi nih. Ada aliran nih ke Pemprov gitu kan, misalnya. Makanya harus dicocor lagi sama ERP gitu kan, Electronic Road Pricing, cocor lagi dengan parkir. Jadi orang itu dibuat namanya pengendalian, Mbak. Nafsunya dikendalikan, Mbak. Ya. Supaya nggak berlebihan pakai kendaraan pribadi. Dia pindah ke angkutan umum. Biar demand-nya tinggi dia ke angkutan umum, bukan demand ke menggunakan kendaraan pribadi. Ya, kalau difasilitasi mau pajak murah, mau jalan lebar, ya itu kan kendaraan pribadi lagi nanti larinya. Baik, nah ini mengenai orang yang beli mobil ini Pak Kadis, ini bagaimana mungkin mereka ngerasa agak nggak adil kebijakannya. Kita boleh beli mobil berapapun, bahkan ada pajaknya, tapi udah beli ya nggak bisa jalan juga karena ada pembatasan dengan ada ganjil genap, itu gimana Pak? Ya, memang dalam regulasi kita, Undang-Undang 22 2009 kembali lagi mengatur bahwa pemerintah tidak melakukan pembatasan terhadap kepemilikan. Masyarakat ingin memiliki 1, 2, 3, 4 mobil silahkan. Tetapi pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan penggunaannya. Jadi secara kepemilikan silahkan, tetapi begitu Anda berada di ruang lalu lintas, maka regulasinya ada. Nah kemudian dalam penerapan ganjil genap ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak serta-merta hanya ganjil genap, kemudian tingkatkan layanan angkutan umum, tetapi juga kami tingkatkan yang namanya penyediaan fasilitas park and ride. Jadi masyarakat yang kemudian contohnya misalnya dari arah selatan, mereka akan masuk ke kawasan Rasuna Said Fatmawati ternyata padat, mereka bisa parkir di kawasan Lebak Bulus. Kemudian melanjutkan ada park and ride di Lebak Bulus, melanjutkan dengan MRT dan kemudian ada kebijakannya melanjutkan dengan Transjakarta, mereka cukup bayar Rp5.000 untuk parkir sepanjang hari. Dan asal yang penting yang bersangkutan langsung terintegrasi pembayarannya dengan layanan angkutan umum massal, apakah itu Transjakarta maupun MRT. Demikian pula halnya di Ragunan. Masyarakat yang dari kawasan selatan parkir di Park and Ride Ragunan, sehari itu mereka cukup Rp5.000. Bayangkan jika mereka masuk ke tengah kota dan kemudian di tengah-tengah kepadatan berapa BBM yang harus dia keluarkan, belum lagi tenaganya habis sehingga produktivitasnya turun. Dengan pola ini keseluruhan layanan diintegrasikan, masyarakat yang dari pinggiran masuk ke kawasan, ada park and ride, melanjutkan dengan layanan angkutan umum langsung. Itu menghemat waktu perjalanan dan tentu biaya mereka juga rendah. Oleh sebab itu Pak Gubernur menyampaikan ini bisa kita tekan di bawah menjadi satu digit.
Bahkan 8% barangkali untuk Baik, perhitungan. Bang Sustiko, ada Ya, yang saya mau bertambahkan? nambahin gini. Kalau memiliki kendaraan pribadi itu zona privat. Ya, Mau beli rumahnya, parkirnya perlu mobil pribadi terserah. Mau beli motor 10 di rumahnya terserah. Nggak bisa pemerintah larang orang beli kendaraan bermotor. Itu zona privat. Tapi begitu dia menggunakan, dia harus atur tuh zona publik. Ya. Di sini pemerintah sebagai logator mengatur, kalau enggak diberantakan di kota. ya. Gitu loh. Jadi ini harus dibedakan, harus dilihat betul gitu loh. Jadi nggak bisa pemerintah melarang orang menurut undang-undang sekarang ya, di undang-undang nomor 22 ya. Nggak bisa. Yang bisa hanya dibatasi otoritasnya mengendalikan. Nah, begitu masuk zona publik Iya. harus taat. Kenapa? Baik. Kalau tidak, dia masih sembarangan menganggap jalannya jalan nenek moyangnya. Nanti macet dong, berantakan. Tapi dia bayar Masyarakatnya pajak. yang lain. Loh, bayar pajak itu zona yang tadi ketika dia beli. Kita beli ya. Begitu dia mau pakai, harus atur. Kecuali jalannya jalan sendiri. Gitu loh, Ya, makasih. Bang Mujasri. Baik, nanti Pak Gilbert boleh menanggapi hal ini. Kira-kira dengan logika seperti ini, masyarakat dapat menerima tidak? Atau jangan-jangan kalau ada masyarakat tidak setuju dengan kebijakan ini, bisa tidak ya menggugat hal ini? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.